Selamat sore jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa dalam ibadah Minggu 19 Februari 2022. Ibadah saat ini menggunakan liturgi leksionari baku dengan tema Dengarkanlah Dia, dan ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Bambang Wijayanto SSI. Jemaat dipersilahkan bangkit berdiri. Marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 14, bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Muliakanlah Tuhan Allah.
Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Nas pembimbing yang menuntun kita memasuki ibadah pada saat ini diambilkan dari kitab 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh, yang demikian firman-Nya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Jemaat yang terkasih, marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 15, bait yang pertama dan kedua, berhimpun semua. Perintahnya demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melakukan semua kehendak-Nya. Marilah kita menyanyikan pujian penyesalan dari Kidung Jemaat 25, bait yang pertama dan kedua, Ya Allahku di cahayamu. Thank you.
dipersilahkan bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan. Dan sekarang dengarkanlah berita anugerah yang diambilkan dari kitab 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga, yang demikian firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita menyanyikan salam damai sambil mengatupkan kedua tangan di dada dan menyapa jemaat yang terdekat saja. Marilah kita memuji nyanyian syukur dari Kidung Jemaat 400 bait yang pertama dan keempat, Kudaki Jalan Mulia. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan, menyatukan hati kita dalam doa, mohon pimpinannya untuk mendengarkan firman-Nya. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas berkat yang boleh Engkau nyatakan kepada kami hari lepas hari.
Terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih Engkau telah tuntun kami sehingga sampai di rumah ibadah-Mu dengan keadaan selamat. Bapa, terima kasih Engkau boleh persekutukan kami di dalam roh dan kebenaran melalui ibadah pada saat ini. Berkatilah ibadah ini dari awal sampai akhir. Bapa, jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Boleh menjadi perkenan Bapa dan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman, Bapa urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami simpan di dalam hati kami jadikan pelita bagi langkah hidup kami. Hamba-Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Bapa urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulutnya adalah benar-benar firman Tuhan yang jadi. Berfirmanlah Bapa, berkaryalah Roh Kudus, kami menanti-nantikannya. Seluruh doa kami ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Amin. Bacaan 1 diambil dari Keluaran 24 ayat 12 sampai dengan 18. Keluaran 24 ayat 12 sampai dengan 18 begini bunyi firman Tuhan. Musa di Gunung Sinai. Tuhan berfirman kepadamu, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggalkan di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, tinggallah di sini menunggu kami sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Ayat terakhir, ayat 18. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 2 ayat 1 sampai ke 12. Saya akan membaca ayat yang menjorok ke kiri atau keluar, jemaat membaca ayat yang menjorok ke kanan atau ke dalam. Raja yang diurapi Tuhan, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Raja-raja dunia bersiap-siap. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka. Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya, akulah yang telah melantik rajaku. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan.
Mintalah kepadaku, Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut, supaya Ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Dan bacaan kedua diambil dari 2 Petrus 1 ayat 16 sampai ke 21. 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Dan inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kitab Injil Matius pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Matius 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Yang demikian firman-Nya. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari Minggu Transfigurasi. Minggu di mana kita mengingat kembali akan Tuhan Yesus yang dimuliakan di atas gunung. Tuhan Yesus yang berganti rupa dari keadaan duniawi kepada keadaan surgawi. Minggu Transfigurasi itu sesungguhnya adalah sebuah perayaan iman tentang sejarah karya penyelamatan Tuhan bagi dunia. Dan karya penyelamatan Tuhan itu konsisten dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sehingga karena itulah maka di dalam kemuliaan Tuhan Yesus di atas gunung itu nampak pula Nabi Musa dan Nabi Elia. Nabi-nabi yang melegenda pada zaman dahulu, yang melegenda bagi kehidupan bangsa Israel dan bahkan bagi kita semua. Nah, kita ingat saudara, di dalam sejarah karya penyelamatan Tuhan melalui Nabi Musa, Tuhan mengatur kehidupan umatnya dengan 10 hukumnya. Hukum ini adalah hukum Tuhan, bukan hukum manusia. Hukum yang juga menjadi tanda perjanjian antara umat dengan Tuhan, bahwa umat akan menjadi umat Tuhan dan Tuhan akan menjadi Allah Israel sepanjang umat itu hidup di dalam hukumnya. Tetapi sesungguhnya tidak ada seorang pun yang berhak menghukum seseorang atas dasar hukum Tuhan ini. Karena hukum ini adalah hukum Tuhan. Nah, melalui Nabi Musa Tuhan mengatur kehidupan umatnya dengan 10 hukum itu. Lalu melalui Nabi Elia yang tentu juga nabi-nabi yang lain, nabi-nabi Tuhan yang menyuarakan suara kenabiannya. Tuhan mengatur kehidupan umat dengan di dalam sistem kehidupan mereka dengan suara kenabiannya, menyuruhkan kehendak Tuhan agar didengarkan oleh umat supaya umat itu tetap hidup di dalam perjanjian bersama dengan Tuhan. Dan melalui Tuhan Yesus Kristus Allah menyatakan kasih dan pengampunannya yang sempurna, yang sekali untuk selama-lamanya, sampai sekarang dan sampai yang akan datang. Suara Tuhan itu diperdengarkan melalui firman Tuhan, melalui suara-suara kenabian. Karena penyelamatan Tuhan yang konsisten dari dulu sekarang sampai selama-lamanya itu diperdengarkan melalui suara kenabian dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dan ini menjadi tantangan bagi kita orang percaya saat ini untuk mau mendengarkan suara Tuhan dan juga untuk melanjutkan karya penyelamatannya dengan menyerukan suara kenabian itu. Menyerukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Masih layakkah kita untuk memperdengarkan seruan dengarkanlah dia? Masih patutkah kita untuk memperdengarkan seruan dengarkanlah dia?
Mudah-mudahan kita sendiri pun mendengarkan suaranya sehingga dengan demikian kita layak dan patut untuk menyerukan seruan dengarkanlah Dia. Karena kadang-kadang manusia itu hanya mendengarkan emosi dan ambisi manusiawinya, tidak mendengarkan suara Tuhan. Saudara, beberapa hari yang lalu kita melihat, mendengar, memperhatikan tentang vonis yang dijatuhkan kepada seseorang yang merencanakan dan melakukan pembunuhan. Vonisnya adalah hukuman mati. Nah, ketika PGI ditanyakan tentang pendapatnya mengenai hukuman mati, PGI mengatakan bahwa kekristenan itu menolak hukuman mati. Ada kritikan terhadap PGI, seolah-olah itu kurang bertenggang rasa, kurang simpati dan empati terhadap korban, dan seolah-olah itu karena terdakwa itu pejabat itu kemudian mengeluarkan suaranya untuk menolak. Nah, tentu sesungguhnya tidak demikian, saudara. Terlepas dari bahwa kita sungguh amat simpati dan empati terhadap korban dan keluarga korban, terlepas daripada bahwa kita ini menolak perbuatan dari pembunuhan itu, menolak dengan keras. Sesungguhnya memang pembunuhan itu dalam hukum Tuhan dilarang oleh Tuhan. Jangan engkau membunuh. Ada hukum yang berlaku secara universal, berlaku untuk semua orang, tetapi juga ada aturan-aturan yang berlaku untuk orang-orang tertentu. Untuk imam dia diatur untuk mengelola kehidupan agama. Untuk raja dia diatur dengan peraturan untuk mengelola sistem pemerintahan di dalam kerajaan bangsa Israel itu. Tetapi juga ada hukum yang mengatur semua orang, termasuk jangan membunuh. Itu bagian dari hukum Taurat yang mengatur semua orang, yang tidak seorang pun boleh menghilangkan nyawa orang lain, bahkan atas nama vonis hukuman terhadap pembunuhan sekalipun. Tetapi memang susah untuk mendengarkan suara Tuhan ini. Dengan rasa simpati kepada keluarga korban, dengan menghargai perasaan keluarga korban yang sangat mengerti bahwa keluarga sangat kehilangan. Nah, tetapi memang sebaiknya tidak membawa nama-nama Tuhan di dalam perasaan yang manusiawinya, karena itu bukan suara Tuhan, apalagi diperdengarkan. Betapa ajaib Tuhan, betapa mujizatnya Tuhan, kan kira-kira begitu yang diungkapkan oleh keluarga. Nah, saudara, hukum Tuhan sendiri mengatur secara universal jangan engkau membunuh, termasuk membunuh atas dasar vonis hukuman terhadap seseorang yang melakukan pembunuhan. Nah, memang tidak mudah untuk mendengarkan suara Tuhan, karena kita masih sering dibelenggu oleh perasaan kita, ambisi kita, emosional kita,
Sehingga yang kita dengarkan itu adalah emosi dan ambisi kita yang kurang mendengarkan suara Tuhan. Nah, karena itulah maka di dalam minggu ini, di dalam peristiwa Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, di dalam minggu transfigurasi ini, yang diingatkan kepada kita bahwa terjadi perubahan situasi dari situasi duniawi kepada situasi sorgawi. Tuhan Yesus yang adalah Allah yang mendunia, yang turun ke dunia ini, Dia adalah Allah yang mulia. Karena itu Dia dimuliakan di atas gunung. Ada perubahan dari dunia menuju kepada sorga. Tujuannya tentu supaya kita ini tidak terkecoh dengan kemuliaan manusia dan dunia ini. Petrus, Yakobus, dan Yohanes itu sejak awal itu memang sudah terpenjara oleh pesona terhadap legenda nabi-nabi masa lalu, Nabi Musa, Nabi Elia, dan nabi-nabi yang lain. Nah, terlebih lagi ketika terjadi penampakan tokoh-tokoh masa lalu, tokoh-tokoh rohani bangsa yang melegenda itu bersama dengan Tuhan Yesus yang dimuliakan di atas gunung itu. Anehnya justru itu kan kehidupan surgawi yang dinampakkan, tetapi kemuliaan duniawi itu kembali menggoda Petrus dan para murid yang ada pada waktu itu untuk berpikiran mendirikan kemah untuk Tuhan Yesus, untuk Nabi Musa dan untuk Nabi Elia. Mestinya di dalam suasana kemuliaan surgawi itu tidak berorientasi pada hal-hal yang materi, pada hal-hal yang duniawi saja, tetapi berfokus pada kemuliaan surgawi itu sendiri. Nah, tetapi bukankah sampai saat ini banyak di antara kita yang orang-orang percaya di dunia ini yang menafsirkan bahwa kemuliaan Tuhan itu diukur dengan kekayaan ragam duniawi, dengan berbagai bentuk kesuksesan duniawi, dengan berbagai bentuk terkabulnya keinginan-keinginan duniawi ini. Pada akhirnya saudara, dengan peristiwa kemuliaan Tuhan Yesus di atas gunung ini hendak menunjukkan kepada kita bahwa Ia adalah Tuhan yang ada sebagaimana Ia ada. Bukan Tuhan yang ada sebagaimana yang manusia pikirkan. Bukan Tuhan yang ada sebagaimana yang manusia inginkan. Tetapi Ia adalah Tuhan yang ada sebagaimana Ia ada, dan justru kita yang harus mendengarkan Dia. Tapi sayangnya pengertian tentang ini, dan itu yang terus diingatkan oleh para rasul, supaya kita ini diberi kebajikan, diberi pengetahuan. Nah, sayangnya pengertian tentang kemuliaan Tuhan ini seringkali terkontaminasi dan tersaingi oleh materi dunia, ragam kekayaan dunia ini. Kita seringkali lebih asik bermain dengan pikiran kita sendiri, dengan kehendak kita sendiri. Kadang kita lupa untuk berpikir akan pikiran dan kehendak Tuhan. Tetapi bersyukurlah bagi kita semua, bagi saudara-saudara yang cerdas rohani sehingga menggunakan kekayaan ragam duniawi ini untuk kemuliaan Tuhan. Seperti
perubahan, suasana perubahan yang terjadi, Tuhan Yesus yang membumi, kemudian bertransfigurasi kepada situasi surgawi. Pemikiran kita mestinya juga demikian. Kekayaan ragam duniawi ini mestinya harus bertransfigurasi kepada kekayaan ragam surgawi untuk kemuliaan Tuhan, sesuai dengan pikiran dan kehendak Tuhan, bukan untuk kemuliaan kita, bukan sesuai dengan pikiran dan keinginan kita. Bahkan kadang-kadang ibadah-ibadah, kegiatan-kegiatan gereja, hal-hal yang mestinya berbau rohani, itu seringkali kita pakai hanya untuk menjadi selubung tentang pikiran dan kehendak kita yang masih menduniawi ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersyukurlah kita dimampukan untuk mengerti akan kehendak dan pikiran Tuhan. Dan ketika hari ini diingatkan kepada kita, dengarkanlah Dia, kita mau mendengarkannya. Mari kita jujur di dalam kehidupan kita. Meskipun kita mengerti, tentu masih banyak hal yang harus kita sempurnakan di dalam kehidupan kita, dan kita tidak akan pernah mencapai penyempurnaannya kecuali nanti pada saat kita hidup di dalam kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Transfigurasi yang sesungguhnya, hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan surgawi. Tetapi sementara itu, selama kita masih hidup di dunia, marilah kita berusaha untuk sungguh-sungguh ke arah sana. Dengarkanlah Dia, dan mari kita perserukan seruan ini kepada dunia. Dengarkanlah Dia. Jangan dengarkan pikiranmu dan jangan dengarkan keinginanmu sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat hening bagi kita. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas berkat yang boleh Engkau nyatakan kepada kami. Terima kasih firman-Mu yang Kau berikan kepada kami pada saat ini. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi pelita bagi langkah hidup kami. Biarlah di dalam minggu transfigurasi ini kami sungguh-sungguh diingatkan untuk mendengarkan suara-Mu, tidak mendengarkan suara kami dan keinginan kami sendiri. Mampukanlah kami Tuhan untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, dan pada akhirnya kami bertransfigurasi juga dari situasi duniawi di dalam kemuliaan surgawi bersama-sama dengan Engkau. Biarlah kami juga boleh menyuarakan suara kenabian-Mu, supaya kehendak-Mu dipersuarakan. Dengarkanlah Dia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami panjatkan. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu
masa kini, dan masa depan, mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandungkan daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih. Mari kita kembali bersyukur di hadapan Tuhan, menyatukan hati kita di dalam syafaat kita. Bapa surgawi, Bapa pencipta alam raya ini, pemilik langit dan bumi yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas berkat-Mu dari ibadah ini, dari awal sampai menjelang akhir. Biarlah melalui ibadah ini, nama Tuhan yang dipermuliakan dan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Di tengah-tengah khususkan kami beribadah ini, kami menyatakan syukur kami untuk keadaan anak-anak-Mu, umat manusia di dunia ini yang semakin hari semakin membaik. Kami boleh meyakini akan janji penyertaan dan pemulihan yang Tuhan berikan kepada kami. Bukan hanya keinginan dan kehendak kami sendiri Tuhan, tetapi ternyata Tuhan memang berkehendak untuk menyelamatkan kehidupan kami. Karena itu, kehidupan umat manusia nyata Engkau pulihkan. Dan biarlah pemulihan yang Engkau berikan itu akan semakin nyata dan semakin sempurna di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh meyakini cara-cara yang Tuhan pakai, sebagaimana yang Engkau nyatakan melalui orang-orang yang bekerja untuk menangani kehidupan di dunia ini. Bapa berkati, sehingga kami boleh hidup sebagaimana seharusnya di dalam situasi baru saat ini. Hidup dengan tata kehidupan baru yang semestinya. Bapa, sekalipun demikian kami masih selalu tidak jemu-jemunya menyatakan permohonan dan seruan kami. Pulihkan kehidupan kami, sempurnakanlah pemulihan yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah Tuhan memberkati para ilmuwan, para peneliti, para pemerintah dimanapun, sehingga boleh bekerja untuk menangani persoalan karena pandemi ini. Biarlah Engkau berkati para relawan, aparat pemerintah, tenaga medis, aparat keamanan, para siapapun saja yang bekerja. Nyatakanlah berkat-Mu melalui orang-orang ini Tuhan. Bapak, kami mengingat akan saudara-saudara kami yang berada di dalam situasi yang jauh lebih sulit karena bencana alam, karena kecelakaan, karena sakit penyakit, karena kelaparan, kemiskinan, peperangan, penderitaan apapun saja yang terjadi di negeri ini maupun di belahan bumi manapun. Bapa berkati melalui siapa saja, melalui apa saja yang berkenan dengan saudara-saudara kami dan bahkan melalui kami semua. Tuhan menyatakan berkat dan pemulihan bagi saudara-saudara kami ini. Biarlah segala bentuk kekerasan yang ada di dunia ini dapat dihilangkan. Biarlah segala bentuk pembunuhan, apakah karena kesengajaan ataupun ketidaksengajaan, karena peperangan ataupun sebab-sebab lain, boleh dihilangkan dari muka bumi ini. Suatu harapan yang mulia yang boleh kami nyatakan kepada Engkau ini Tuhan, pada suatu ketika kami yakini akan Tuhan berikan kepada kami. Bapa,
Demikian juga kami mengingat akan keberadaanmu umat Tuhan di GKJ Bululor ini. Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sulit beberapa tahun terakhir ini, Tuhan selalu menyatakan berkat-Nya kepada kami. Karena Tuhan, kami hendak menyatakan syukur kami atas berkat-Mu bagi kami semua. Kuatkanlah kami, mampukanlah kami untuk menjalani hari-hari kami. Kami mau serahkan segenap umat Tuhan, mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua, jemaat sampai pada pelayan-pelayan Tuhan. Kau berkati sehingga dapat melakukan tugas panggilannya, hidup di dalam kasih persaudaraan, melakukan kehendak Tuhan, mendengarkan suaranya. Biarlah melalui jemaat Tuhan di sini nama Tuhan dipermuliakan, jemaat dibangun dan semakin banyak orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu ini. Kami mau serahkan segenap saudara-saudara kami yang berada di dalam pergumulan, apakah itu pergumulan keluarga, pergumulan di dalam pekerjaan, pergumulan di dalam studi, pergumulan karena sakit penyakit, pergumulan karena kesedihan dan lain sebagainya. Tuhan, Engkau tidak membiarkan saudara-saudara kami ini, tetapi Engkau akan menyatakan berkat-Mu, Engkau akan pulihkan kehidupannya, dan bahkan melalui kami semua yang merupakan bagian dari anggota keluarga kerajaan Tuhan, Tuhan akan menyatakan pemulihan dan berkat bagi saudara-saudara kami ini. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu ini. Sepanjang ibadah dari awal sampai akhir ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami panjatkan. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, begitu besar kasih karunia dan berkat-berkat yang telah dilimpahkan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adapun dasar dalam memberikan persembahan diambil dari kitab Mazmur 99 ayat 2 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu maha besar di Sion, dan Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 449 bait 1 dan 3. Pengumpulan persembahan akan diiringi oleh musik saja. Bait yang ketiga kita menyanyikan sambil berdiri. Mari kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 449 bait 1 dan 3. Tuhan dalam surga.
Tuhan Allah kami yang Maha Kudus, Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, segala hormat, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas kasih-Mu, perlindungan-Mu, sehingga sampai saat ini Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan kemampuan dalam kami mengikuti ibadah minggu ini. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Bambang Wijayanto SSI. Kiranya Kau mampukan kami untuk kami bisa mendengar suara-Mu Tuhan, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati kehidupan dan pelayanan Bapak Pendeta Bambang Wijayanto SSI, sehingga kasih-Mu, penyertaan-Mu, sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu menyertai keluarga beliau. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Berkati dan sucikan persembahan ini, sehingga persembahan ini berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi berkat untuk jemaat-Mu di GKJ Blulor ini. Berkati Bapak Ibu Majelis yang mengelola persembahan ini, berikan hikmat dan tanggung jawab untuk dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini. Pimpin dan sertai langkah kami, sehingga kami dapat sampai di rumah dengan selamat, bertemu dengan keluarga kami dengan penuh damai sejahtera dan sukacita selalu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, yang kami perbuat melalui angan-angan kami, perkataan kami dan tingkah laku kami. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 436 bait pertama dan kedua.
Dan sekarang undurlah dari tempat ini dan persiapkanlah hati saudara untuk menyongsong masa Prapaskah, masa Paskah yang diawali dengan Rabu Abu, di mana kita semua akan menyatakan pertobatan kita, dan bagi setiap orang yang ingin menyatakan pertobatannya maka akan ditorehkan tanda abu di dahinya sebagai lambang pertobatan kita. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.